30 tahun kematian Marsinah. Siapa pembunuhnya? May Day atau Hari Buruh yang dirayakan pada setiap tanggal 1 Mei bulan kemarin itu selalu membuka kisah kelam tentang kisah buruh Indonesia yang bernama Marsinah. Kematian Marsinah di bulan Mei tahun 1993 tidak saja bertepatan dengan bulan perayaan May Day, namun lebih dari itu. May Day akan selalu menjadi pengingat bahwa pembunuh Marsinah sampai detik ini belum terungkap. Mengungkap siapa sebenarnya pembunuh Marsinah adalah pekerjaan yang tidak pernah selesai. Meskipun secara hukum, beberapa pihak pernah divonis bersalah karena kematian buruh asal Porong, Sidoarjo ini. Cerita tentang kematian Marsinah pada Mei 1993 itu bermula dari terbitnya Surat Edaran Gubernur KDH DKI Jawa Timur nomor 50 tahun 1992 yang berisi imbauan kepada pengusaha agar menaikkan kesejahteraan karyawannya dengan memberikan kenaikan gaji sebesar 20% gaji pokok. Surat edaran itu tentu disambut dengan sukacita oleh para buruh Jawa Timur, tidak terkecuali Marsinah dan kawan-kawannya yang saat itu bekerja di PT Catur Putra Surya, Porong, Sidoarjo. Bagi PT CPS, surat edaran itu tentu membuat jajaran manajemen tidak bahagia, karena menuruti imbauan gubernur itu sama saja dengan membebani keuangan perusahaan. Mendengar keengganan PT CPS untuk menuruti imbauan surat edaran itu, pada tanggal 3 dan 4 Mei 1993, Marsinah dan kawan-kawan memutuskan untuk menggelar unjuk rasa dengan tuntutan kenaikan upah dari 1.700 menjadi 2.250. Marsinah sendiri menjadi salah seorang buruh PT CPS yang aktif dalam aksi unjuk rasa itu. Pada aksi unjuk rasa tanggal 3 Mei itu, Marsinah dan kawan-kawan buruh lainnya juga mencegah teman-temannya bekerja. Aksi ini sampai-sampai membuat Komando Rayon Militer setempat untuk turun tangan. Pada 4 Mei, buruh PT CPS melakukan aksi mogok total. Mereka mengajukan 12 tuntutan pada manajemen PT CPS. Beberapa di antaranya adalah kenaikan upah harian dari 1.700 menjadi 2.250 dan tunjangan tetap 550 per hari termasuk bagi mereka yang absen. Sampai tanggal 5 Mei 1993, Marsinah masih terlihat dalam aksi-aksi buruh dan terlibat juga dalam berbagai perundingan yang dilakukan perwakilan buruh dengan manajemen PT CPS. Hadir juga dalam perundingan itu petugas dari Dinas Tenaga Kerja, perwakilan Camat Siring, dan kepolisian dan Koramil. Pada perundingan itu, pihak PT CPS menyetujui tuntutan buruh. Kesepakatan itu tertuang dalam surat persetujuan bersama yang ditandatangani oleh 24 perwakilan buruh, perwakilan Depnaker, dan pengurus DPC SPSI Sidoarjo. Siang hari, masih di tanggal 5 Mei, tanpa Marsinah, 13 buruh yang dianggap menghasut unjuk rasa digiring ke Komando Distrik Militer Sidoarjo. Mereka dipaksa mengundurkan diri dari PT CPS dengan alasan mereka terlibat rapat ilegal dan menghasut buruh lainnya untuk tidak masuk kerja. Pada hari itu juga, Marsinah sempat mendatangi Kodim untuk menanyakan keberadaan teman-temannya. Sampai kemudian pada pukul 22.00, Marsinah lenyap. Mulai tanggal 6 hingga 8 Mei, keberadaan Marsinah tidak diketahui oleh rekan-rekannya sampai akhirnya Marsinah ditemukan telah menjadi mayat. Sejak saat itu, tidak seorang pun yang tahu siapa pembunuh Marsinah. Atas tuntutan berbagai pihak, pada 30 September 1993, terbentuklah tim terpadu Bakors Tanasda, Jawa Timur yang diserahi untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas kasus pembunuhan Marsinah. Tim ini dikepalai langsung oleh Kapolda Jawa Timur.
Tugas pertama yang dilakukan tim ini adalah melakukan visum terhadap jenazah Marsinah dan hasilnya cukup mencengangkan. Disebutkan, tulang panggul depan Marsinah hancur, tulang kemaluan kiri patah berkeping-keping, tulang kemaluan kanan patah, tulang usus kanan patah sampai terpisah-pisah, tulang selangkangan kanan patah seluruhnya, labia minora kiri robek dan ada serpihan tulangnya. Mirisnya, ada luka di bagian dalam alat kelamin sepanjang 3 cm serta pendarahan di dalam rongga perut. Setelah itu, tanpa prosedur resmi secara diam-diam, tim rupanya telah menangkap 8 petinggi PT CPS, termasuk salah satunya adalah Mutiara yang menjabat sebagai kepala personalia PT CPS. Ia adalah satu-satunya perempuan yang ditangkap. 8 orang PT CPS ini termasuk pemiliknya, Yudi Susanto, disekap dan diinterogasi di sebuah tempat yang belakangan diketahui sebagai Kodam Brawijaya. Selesai diinterogasi dan dipaksa mengaku, mereka kemudian ditahan di Polda Jawa Timur. Berita penahanan para petinggi PT CPS baru diketahui setelah 18 hari semenjak mereka mulai ditahan. Mereka semuanya dituduh terlibat dalam pembunuhan Marsinah. Dan secara keseluruhan, tim terpadu telah menangkap dan memeriksa 10 orang yang diduga terlibat dalam pembunuhan Marsinah. Salah satunya adalah seorang anggota TNI AU. Salah satu hasil penyelidikan tim terpadu kala itu menyebut salah satu pekerja bagian kontrol PT CPS yang bernama Suprapto menjemput Marsinah di dekat kosnya. Ia kemudian dibawa ke pabrik yang selanjutnya dengan menggunakan mobil Suzuki Carry warna putih dibawa ke rumah Yudi Susanto di Jalan Puspita, Surabaya. Setelah 3 hari disekap, Marsinah disebutkan dieksekusi oleh Suwono, seorang satpam di PT CPS. Pengacara Yudi Susanto, Trimulja D. Suryadi, kala itu mengungkap adanya rekayasa oknum aparat Kodim untuk mencari kambing hitam pembunuh Marsinah. Di pengadilan negeri, Yudi Susanto dihukum 17 tahun penjara, sedangkan staf lainnya dihukum berkisar 4 hingga 12 tahun. Namun, mereka kemudian naik banding. Di pengadilan tinggi, Yudi Susanto dinyatakan bebas, sedangkan 9 terdakwa lainnya dinyatakan bebas oleh Mahkamah Agung. Keputusan Mahkamah Agung ini tentu menimbulkan pertanyaan besar. Siapakah sebenarnya pembunuh Marsinah? Berbagai pihak menyebut kalau penyelidikan dan pengadilan pembunuhan Marsinah hanya rekayasa semata. Aroma keterlibatan aparat militer dalam pembunuhan Marsinah telah membuat 10 LSM pada tahun 1993 membentuk Komite Solidaritas untuk Marsinah. Salah satu tokoh LSM yang terlibat dalam KSUM ini adalah almarhum Munir. Sampai detik ini, pengadilan tidak pernah memberitahu siapa sebenarnya pembunuh Marsinah. Kisah Marsinah ini akan selalu diingat oleh para buruh. Bahkan, oleh Slamet Raharjo, Marsinah diabadikan dalam sebuah film yang berjudul Marsinah, Cry Justice.